Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Ratnasari, Muhammad Gozi Izzuddin Histikar Fajar, dan Amalia Nur Anissa. Kami akan membahas materi tentang memadukan teknologi dan media dengan instruksi model Azure. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian dari model Azure. Model Azure sendiri yaitu model pembelajaran yang dirancang dan difokuskan untuk membantu guru dalam mengajar, khususnya yaitu kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Azure sendiri berbentuk suatu kata yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia, yaitu meyakinkan. Maka dari itu, Azure dirumuskan berdasarkan kata kerja yang terdiri dari analyze, state, select, utilize, require, dan evaluate. Yang pertama yaitu analyze learners atau menganalisis peserta didik dengan mengidentifikasi dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Misal meliputi kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, status sosial, dan perkembangan emosi dan sebagainya. Yang kedua yaitu status and objective dalam kurung standar dan tujuan. Langkah selanjutnya adalah menyatakan standar dan tujuan pembelajaran spesifik mungkin. Tujuan pembelajaran diturunkan dari kurikulum dan standar teknologi. Deskripsi hasil kinerja siswa yang diharapkan yang ditetapkan di tingkat distrik, sekolah, negara bagian, atau nasional. Nah, standar kurikulum dan teknologi ini dapat memberikan gambaran umum tentang kinerja siswa yang diharapkan, sedangkan untuk tujuan pembelajaran biasanya ditulis oleh guru atau distrik sekolah sangat spesifik. Yang pertama itu pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran. Karena menyatakan standar dan tujuan pembelajaran juga membantu memastikan penilaian siswa yang akurat sedang belajar. Dengan hasil siswa yang dinyatakan secara eksplisit membantu pembuatan penilaian yang mengukur pengetahuan dan keterampilan yang ditargetkan dan secara langsung menyelaraskan dengan tes standar yang diperlukan. Nah, yang kedua, perumusan pembelajaran berbasis ABCD. Perumusan tujuan pembelajaran atau kompetensi dapat dilakukan dengan menggunakan rumusan ABCD. Yang pertama, A. Audience. Tujuan belajar berfokus pada apa yang akan diketahui dan dapat dilakukan peserta didik secara pelajar. Penting untuk secara jelas mendefinisikan peserta didik yang ditargetkan. Misalnya, siswa kelas 2. Untuk siswa yang akan ada aja sepanjang tahun, Anda dapat memilih mengenal audiens umum. Si pelajar akan sering disingkat TLW. Yang kedua, B. Behavior. Inti dari tujuannya adalah kata kerja yang menjelaskan kemampuan baru yang akan dimiliki peserta didik setelah instruksi. Karena kata kerja ini dinyatakan sebagai perilaku yang dapat diamati seperti mendefinisikan, mengkategorikan, dan mendemonstrasikan. Yang ketiga, C. Conditionals. Tujuan pembelajaran harus mencakup kondisi di mana kinerja akan dinilai. Dengan kata lain, bahan atau alat apa yang boleh atau tidak boleh digunakan siswa dalam menunjukkan penguasaan tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan mungkin menyatakan yaitu mengingat daftar kejadian gempa bumi selama 100 tahun terakhir. Siswa akan menggunakan grafik garis untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Yang keempat, D. Degree.
Persyaratan akhir dari tujuan yang dinyatakan dengan baik adalah tingkat akurasi atau kemahiran yang dengannya kinerja minimal yang dapat diterima akan dinilai. Pastinya mahasiswa dapat memiliki harapan yang telah ditetapkan. Sebuah tujuan kimia sekolah menengah dapat membaca minimnya enzim yang tidak diketahui, dan peralatan menguji siswa akan mendefinisikan 5 dari 6 zat yang tidak diketahui. Yang ketiga, strategis teknologi media and materials, memilih strategi teknologi media dan bahan ajar, menganalisis peserta didik Anda dan menyatakan standar dan tujuan. Anda telah menetapkan titik awal pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa saat ini, dan titik akhir tujuan pembelajaran dari instruksi. Tugas Anda sekarang adalah membangun jembatan Anda untuk titik ini dengan memilih strategi, teknologi, dan media pembelajaran yang tepat serta bahan untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu memilih strategi. Strategi yang berpusat pada guru dipilih untuk meninjau tujuan keseluruhan menggunakan portofolio elektronik, dan untuk memperkenalkan pedoman siswa untuk menyelesaikan refleksi akhir. Dan strategi yang berpusat pada siswa digunakan untuk refleksi tertulis atau video siswa dari pembelajaran mereka yang ditambahkan ke portofolio elektronik, sehingga keyakinan mereka diperkuat oleh penggunaan keterampilan pelajaran yang sebelumnya dikuasai dalam kegiatan portofolio elektronik lainnya. Yang kedua, memilih teknologi dan media. Memilih teknologi dan media ini sebagai alat untuk perangsang bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga pelajaran juga membutuhkan kamera video digital untuk merekam refleksi siswa dan menggunakan imov untuk mengedit refleksi video. Yang ketiga, memilih bahan ajar. Dalam memilih bahan ajar ini, materi pembelajaran itu mencakup lembaran tugas siswa yang dibuat oleh guru yang menjelaskan detail pembuatan dan penambahan refleksi akhir ke portofolio elektronik. 4. Utilize teknologi media and material. Memanfaatkan teknologi media dan material. Langkah ini melibatkan perencanaan peran mengajar Anda untuk memanfaatkan teknologi, media, dan bahan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Untuk melakukannya, ikut proses peninjauan teknologi, media, dan materi, menyiapkan teknologi, media dan bahan, siapkan lingkungan, mempersiapkan peserta didik, dan memberikan pengalaman belajar. Itu mengecek bahan. Di dalam mengecek bahan itu dan mengecek bahan teknologi media itu dalam bahan itu agar bisa mengetahui apakah layak pakai atau tidak untuk diberikan kepada peserta didik untuk digunakan dalam belajar. Dengan menyiapkan bahan ini, peserta didik dapat mengetahui cara menggunakan kamera video digital dan perangkat lunak imov. Yang selanjutnya, mempersiapkan bahan. Dalam mempersiapkan bahan bagi peserta didik, mereka perlu adanya format tertulis atau video dan juga menambahkan refleksi terakhir untuk stempel portofolio elektroniknya. Menyediakan
portofolio elektroniknya. Selanjutnya, mempersiapkan lingkungan belajar. Pelajaran akan berlangsung di lab komputer dan di studio rekam video. Setiap komputer di lab komputer perlu diperiksa untuk memastikan bahwa perangkat lunak, Dreamweaver, dan IMO berfungsi dan semua komputer dapat menyimpan ke server dan mencetak. Studio perlu diatur untuk merekam refleksi video siswa dengan memasang tripod untuk kamera video digital dan mengatur tempat duduk di lokasi dengan latar belakang yang sesuai. Selanjutnya, menyiapkan pembelajaran. Dalam menyiapkan pembelajaran untuk siswa itu perlu adanya pengenalan pembelajaran dan mengulas tujuan pembelajaran. Setiap siswa menerima selembar tentang menyelesaikan seperti tugas, yaitu refleksi tahun terakhir untuk portofolio elektronik mereka. Selain itu, Hangout juga memuat kriteria evaluasi refleksi. Selanjutnya, menyediakan pengalaman belajar. Menyediakan pengalaman belajar ini berpusat kepada pengajar atau dalam suatu pembelajaran. Karena perlu adanya pengalaman belajar bagi pengajar untuk agar bisa memberikan materi tersebut kepada siswa dengan sangat baik, dan juga untuk memandu pembelajaran siswa dengan meninjau cara menambah refleksi ke portofolio elektronik mereka dan dengan memantau siswa saat mereka membuat karya tulis atau video mereka. Yang kelima ada require learner participation, mengembangkan partisipasi peserta didik. Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktek menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi, ketimbang sekedar memahami dan memberi informasi kepada siswa. Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, di mana para siswa akan menerima umpan balik informatif untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar. Seperti contoh pengembangan partisipasi yang pertama, seperti kegiatan praktek. Siswa individu dituntut untuk bisa mempraktekkan dan juga bisa menjalani apa yang dia pelajari dan mengkoreksi diri sendiri di tahun ini atau bisa mengkoreksi hasil pembelajaran yang dia dapatkan. Yang kedua adalah masukan. Dalam semua kasus, peserta didik harus menerima umpan balik tentang kebenaran tanggapan mereka. Umpan balik dapat berasal dari guru atau siswa dan juga dapat bekerja dalam kelompok kecil dan saling memberikan umpan balik. Umpan balik juga dapat menjadi bagian dari aktivitas pemeriksaan diri yang dilakukan secara mandiri atau dengan seorang mentor. Yang keenam ada evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk mengembangkan kualitas pembelajaran, untuk mengevaluasi strategi, teknologi, dan media yang digunakan. Setelah melaksanakan suatu pelajaran, evaluasi dampaknya terhadap belajar siswa. Penilaian ini tidak hanya mengkaji sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga mengkaji keseluruhan proses pembelajaran dan dampak penggunaan teknologi dan media dimanapun
ada perbedaan antara tujuan pembelajaran dan hasil siswa, perbaikan rencana pembelajaran untuk mengatasi bidang yang menjadi perhatian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.